Sebuah tanggul beton raksasa sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km tiba-tiba mencuri perhatian publik. Bangunan yang berdiri di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, ini viral setelah video dan foto yang merekamnya ramai dibagikan di media sosial. Bagi sebagian orang, tembok beton di tepi laut itu mungkin terlihat seperti proyek infrastruktur biasa. Namun, bagi para nelayan Cilincing, keberadaan tanggul justru membawa keresahan. Sejak tanggul berdiri, jalur perahu yang biasa mereka lalui untuk mencari ikan dan rajungan menjadi terhalang. Perahu tak bisa lagi melaju langsung, melainkan harus memutar lebih jauh. Waktu tempuh bertambah, bahan bakar bertambah, dan hasil tangkapan pun ikut terdampak. Bagi nelayan kecil yang sehari-hari menggantungkan hidup dari laut, perubahan ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan mata pencaharian. Ramainya perbincangan tentang tanggul beton ini segera ditanggapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menegaskan, pembangunan tersebut bukan bagian dari Program National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD, yakni Proyek Nasional Pengendalian Banjir Rob di Utara Jakarta. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA, Ciko Tricanescoro, menuturkan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan tanggul beton di Cilincing. Menurutnya, SDA DKI juga tidak memiliki kewenangan terhadap proyek itu. Pernyataan serupa juga datang dari Alvan Widyastanto, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob, yang menegaskan kembali posisi Dinas SDA, proyek tersebut bukan program Pemprov DKI. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI sama sekali tidak mengeluarkan izin pembangunan tanggul di Cilincing. Menurutnya, proyek itu berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut, Pramono menyebut bahwa izin dikeluarkan kepada perusahaan swasta, yakni PT Karya Citra Nusantara atau KCN. KKP mengonfirmasi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa proyek tanggul telah mengantongi izin berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Artinya, secara legal formal, pembangunan itu sah, meskipun bukan bagian dari rencana pengendalian banjir yang dijalankan DKI. Di lapangan, nelayanlah yang merasakan langsung dampak dari berdirinya tembok beton di tengah laut. Tanggul itu berdiri di area yang sebelumnya merupakan jalur tradisional perahu nelayan. Jalur yang tadinya bisa ditempuh singkat kini tertutup, memaksa nelayan untuk mencari jalan lain yang lebih jauh. Biasanya lewat jalur situ gampang, sekarang harus muter. Solar tambah, waktu juga habis, keluh seorang nelayan yang videonya sempat beredar. Bagi nelayan kecil, selisih beberapa liter bahan bakar atau keterlambatan pulang melaut bisa berpengaruh besar terhadap keuntungan harian. Selain itu, area yang tertutup tanggul juga merupakan salah satu titik nelayan mencari rajungan. Hilangnya akses ke kawasan tersebut berarti hilangnya potensi tangkapan yang otomatis mengurangi pendapatan. Meski Pemprov DKI bukan pihak yang mengeluarkan izin, Gubernur Pramono memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Pemprov akan memanggil perusahaan yang bertanggung jawab agar memberikan akses bagi nelayan. Dinas SDA juga menekankan bahwa pembangunan apapun di pesisir harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Infrastruktur memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan mata pencaharian masyarakat pesisir yang sudah lama menggantungkan hidupnya pada laut.
Hingga kini, masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab secara gamblang. Apa sebenarnya fungsi utama tanggul beton tersebut? Apakah untuk menahan abrasi, sebagai sarana pendukung industri pelabuhan, atau sekadar infrastruktur pendukung aktivitas perusahaan tertentu? Bagaimana dengan analisis dampak lingkungannya? Apakah sudah ada kompensasi atau skema mitigasi bagi nelayan yang terdampak? Publik juga menantikan keterbukaan dari pihak swasta maupun kementerian terkait. Sebab, di satu sisi, proyek sudah memiliki izin dari pusat. Namun, di sisi lain, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan justru menimbulkan protes keras di tingkat lokal. Kisah tanggul beton Cilincing menjadi potret klasik problem tata kelola pembangunan di Indonesia, antara kebutuhan infrastruktur, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta hak hidup masyarakat kecil yang sering terabaikan. Bagi nelayan, persoalan ini bukan sekadar proyek beton di laut. Ini adalah soal keberlangsungan hidup, soal apakah mereka masih bisa pulang dengan hasil tangkapan cukup untuk menghidupi keluarga. Jika tidak ada solusi adil, tanggul yang kini berdiri kokoh itu akan selalu dikenang sebagai simbol kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan segelintir pihak.